Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para senior di sini, teman-teman penulis dari Satu Pena ataupun dari Kompas, penulis Kompas, dari The Writer, dan hadirin sekalian. Saya mulai dengan kutipan. Ini kutipan dari Bung Karno di tahun 1946. Kata Bung Karno, jika politik memisahkan kita, jika masalah-masalah sosial dan paham agama membelah kita, maka halal bihalal menyatukan kita kembali. Ini tepatnya gagasan Bung Karno, tapi bahasanya saya rangkai dengan kata-kata saya sendiri dan menjadi kutipan yang kuat untuk mengantar pertemuan kita hari ini, pertemuan perkumpulan penulis Indonesia Satu Pena dalam acara Halal Bihalal. Alhamdulillah hingga kali ini Satu Pena sudah meresmikan pengurus di 34 provinsi. Dari mereka sudah banyak kegiatan dan yang menyelenggarakan Halal Bihalal tak hanya Satu Pena pusat, tapi juga disusul oleh teman-teman Satu Pena daerah. Pertanyaannya, why? Mengapa asosiasi penulis yang lintas agama, yang lintas iman, ikut menggairahkan halal bihalal? Mengapa organisasi yang di luar sekat-sekat agama ikut juga menggairahkan tradisi halal bihalal? Penyebabnya karena kita paham konteks lahirnya halal bihalal itu. Teman-teman juga mungkin sebagian sudah tahu bahwa halal bihalal itu bukan tradisi dari Timur Tengah, itu karya Indonesia. Di tahun 1946, pencetusnya adalah Bung Karno bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mengapa ini dicetuskan? Karena saat itu Bung Karno menghadapi konteks politik yang membuat dia prihatin, dan konteks politik itu yang membuat Bung Karno prihatin itu masih berlanjut hingga kini. Karena itulah kita pun ingin menggalak-galakkan tradisi halal bihalal itu. Saya mulai dari kisah Bung Karno ini di tahun 1946. 1 tahun ia baru menjadi presiden. Saat itu Perang Dunia Kedua baru saja usai, negara-negara nasional banyak yang merdeka yang tumbuh, dan mereka semua itu, negara nasional itu disibukkan oleh pertanyaan penting yang sama. Kemana negara ini harus diarahkan? Model mana yang ingin mereka tiru? Apakah Amerika Serikat, Eropa Barat, Uni Soviet, Cina, atau Timur Tengah? Itulah yang menjadi pertengkaran banyak elit politik di tahun 1946. Apalagi di Indonesia kala itu muncul tokoh-tokoh politik yang juga pemimpin ideologis. Jadi pertengkarannya pun masuk ke pertengkaran ideologis. Bung Karno sendiri, ia seorang nasionalis, bahkan juga punya partai PNI. Ia sangat mengidealkan nasionalisme, dan kala itu ia mengatakan Indonesia harus tumbuh dari kultur nasionalnya sendiri, digali dari sana, yang kemudian jadilah itu Pancasila. Namun saat itu tak hanya Bung Karno yang kokoh, ada juga Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini
tokoh yang tak hanya kompeten dan berpengaruh di dunia Islam nasional, ia juga tokoh dunia, ia juga ketua dari Liga Muslim Dunia, ia ketua dari Perkumpulan Masjid Sedunia. Tapi Muhammad Nasir lebih diromantisir, Indonesia harus lebih diwarnai satu negara dengan syariat Islam. Ada pula Sultan Syahrir. Saat itu, Sultan Syahrir seorang pemikir yang brilian dan juga seorang politisi yang taktis. Kalau ia merasa sosialisme itulah yang harus menjadi guidance dengan patokan negara-negara Eropa Barat, dan ia pun berjuang agar sosialisme yang menjadi panduan. Kemudian juga ada Tan Malaka. Ini Tan Malaka lebih kiri lagi dari Sultan Syahrir. Tan Malaka menginginkan ada Marxisme yang lebih mewarnai Indonesia di masa depan. Jadi kita lihat di kala itu, 1 tahun Indonesia merdeka, Bung Karno menghadapi para elit pemimpinnya yang begitu riuh berdebat kemana Indonesia harus menuju, dan perdebatannya mengarah kepada perdebatan ideologis. Kadang percakapannya rasional, kadang juga emosional, apalagi mereka menjadi inspirasi dari banyaknya para pemuda dan elit masyarakat lainnya. Lalu Bung Karno prihatin, nah inilah awal lahirnya Halal Bihalal. Saat itu ia mengundang tokoh NU, pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dia tanya kepada Kiai Wahab, apa yang harus saya lakukan agar para pemimpin ini lebih kuat daya rekat kebangsaannya, perbedaan tak terhindari, tapi ada yang kita buat bersama agar para pemimpin ini lebih sering berjumpa secara fisik. Nah, saat itulah keluar ucapan dari Wahab Hasbullah. Ini bukan tradisi dari Timur Tengah. Ia katakan, Bung Karno, kita buat saja forum silaturahmi. Kita undang di sana para pemimpin yang berbeda itu bertatap muka untuk saling bertukar pikiran, dan kita tahu perbedaan tak bisa kita hindari, tapi minimal sentimen pribadi bisa kita kurangi. Dan waktu yang tepat, ini kata Kiai Wahab, waktu yang tepat adalah setelah bulan puasa. Mengapa? Karena mayoritas populasi Indonesia beragama Islam, dan dalam bulan puasa itu mereka sudah membersihkan hatinya, sehingga jika mereka bersilaturahmi dalam rangka mendekatkan diri, itu akan jauh lebih merasuk. Bung Karno pun setuju, tapi kata Bung Karno, nama forum silaturahmi itu terlalu umum, lalu Kiai Wahab memberikan nama Halal Bihalal. Ada kata halal di sana yang artinya menghalalkan kembali segala percekcokan yang ada, membuatnya menjadi hal yang biasa saja. Jadi tradisi halal bihalal itu berangkat dari konteks politik terpecahnya elit pemimpin nasional yang juga terbelahnya masyarakat. Nah, itu konteksnya. Konteks itu pula yang membuatnya relevan di masa kini. Bahwa kita pun di masa kini menghadapi situasi pembelahan politik yang sama. Saya mulai dari riset yang dibuat oleh Pew Research Center di tahun 2010. Itu sudah dipublikasi, teman-teman juga bisa melihatnya di Google. Pew Research Center ini dia menganalisa begitu banyak negara, termasuk di Indonesia. Ingin diketahui di sana seberapa tinggi tingkat permusuhan masyarakat dalam sebuah negara. Ia menemukan itu namanya adalah Social Hostility Index. Jadi ada indeks untuk mengukur sebenarnya dalam satu negara itu seberapa masyarakatnya itu bermusuhan. Seberapa tinggi social hostility-nya, seberapa rendah social trust-nya itu. Nah, hasilnya kita sudah tahu mencengangkan kita, ternyata Indonesia
itu dianggap termasuk 11 negara terburuk di dunia untuk masalah social hostilities. Indonesia dianggap satu dari 11 negara yang tingkat permusuhan masyarakatnya itu begitu tinggi, tingkat keakraban warga negara begitu rendah. Nah, Indonesia termasuk di sana bersama dengan Iran, bersama dengan Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, sebegitu kuatnya tingkat permusuhan itu. Nah, kita bersama kemudian menyaksikan efeknya. Tadi itu data di tahun 2010, kita saksikan efeknya dalam Pilkada DKI 2017, dalam Pilpres 2014 dan 2019. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat begitu rentannya ternyata persahabatan kita, begitu rentannya keakraban warga negara, karena dengan pilkada itu, dengan 2 pilpres itu, banyak sekali grup-grup komunitas yang pecah. Saya sendiri mengalami WA group, betapa gara-gara pilkada itu, pilpres itu, ia pecah. Dan bahkan persahabatan yang sudah terjalin lama pun menjadi dingin, bahkan sampai sekarang. Jadi kita lihat, itu suasana yang dulu dihadapi Bung Karno, pun kita hadapi juga. Dan apa yang terjadi? Padahal kita tahu, kita hidup di era reformasi, di mana kebebasan menjadi hal yang utama di sini, yang tak ada di era Orde Baru, tak ada di era Orde Lama, tapi mengapa kebebasan yang ada itu tidak dibarengi oleh satu keakraban warga negara, tapi justru datang bersamaan dengan tingginya tingkat social hostilities. Itulah yang menjadi pertanyaan. Ya. Karena itu, kita hari ini menyadari, bersikap, dan kita tahu bahwa tak ada yang salah dengan kebebasan itu. Yang salah adalah per hari ini mungkin kita not doing enough, sehingga kebebasan yang kita punya ini tidak disertai oleh tingginya keakraban warga negara. Tidak disertai oleh tingginya social trust, tapi justru disertai oleh tingginya social hostility. Nah, kita para penulis, forum kreatif dari teman-teman, kita tak ingin ini terus berlanjut karena kita nikmati kebebasan ini, tapi kita ingin pula kebebasan ini terus diperkuat sekecil apapun dengan aneka program-program yang sifatnya mendekatkan kembali warga negara. Bagaimana caranya? Salah satu adalah forum silaturahmi. Jadi halal bihalal ini ada dalam konteks makro itu bahwa ia diselenggarakan dalam rangka mengakrabkan kembali warga negara. Semakin itu forum lintas agama, lintas politik, semakin ia baik. Jadi itulah konteks makro mengapa kita menggalakkan halal bihalal ini, karena kita tahu konteks politiknya dan kita ingin menjadi bagian dari counter culture, dari budaya tandingan, bahwa kita ingin ikut sekecil apapun mengakrabkan kembali warga negara. Karena itulah acara sekarang ini, Book and Music, kita susun bersama Pak Cepi juga sejak lama, dan kita katakan setiap bulan di Jakarta, kita akan buat pertemuan para penulis lintas iman, lintas politik, untuk bersama duduk di sini, para penulis, juga para pemikir, para intelektual Jakarta, minimal kita berjumpa sebulan sekali di sini, dan kemudian kita tularkan. Dari Jakarta, pertemuan para pemikir, intelektual secara fisik, sebulan sekali, kita pun akan tularkan ke daerah. Di sana kita berjumpa lintas iman, dan kita isi dengan satu acara merenungkan diskusi buku bersama, karena dari buku itulah kita dapatkan begitu banyak hasil riset yang inspiratif. Kita isi juga dengan puisi-puisi, kita isi juga dengan musik, karena tadi
Dengan kegiatan itu, sekecil apapun, kita melakukan counterculture, bahwa kita satu pena akan bersama-sama kembali menghangatkan warga negara, kembali kita juga memperkaya kota literasi, dan juga kita merayakan perbedaan. Jadi di sini perbedaan tak saja kita terima secara toleran, berbeda dengan umumnya di publik luas, tapi perbedaan pun kita rayakan. Jadi teman-teman, para senior, itulah background dari acara kita hari ini, halal bihalal. Dan dalam halal bihalal, hal yang biasa, kita mulai dengan saling minta maaf. Dan saya pun selaku Ketua Umum Satu Pena, meminta maaf jika selama saya menjadi Ketua Umum, melakukan satu atau dua kebijakan ataupun tulisan yang melukai teman-teman. Dan kita sadari bahwa ke depan kembali kita akan buat acara ini karena 3 tujuan kita tadi, bahwa kita ingin memperkaya kota literasi, kita kembali ingin menghangatkan warga negara, dan kita ingin merayakan perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.